Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang hidup di satu zaman yang menuntut keunggulan. Dalam segala hal dan dalam segala bidang, kita mencari sesuatu yang unggul. Kita berusaha memiliki sesuatu yang unggul. Itu sebabnya seluruh produk yang ada di dunia ini berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih unggul. HP misalnya, setiap hari ada yang baru yang mengungguli HP-HP yang lain yang sudah ada sebelumnya. Model pakaian itu pun berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih unggul. Mobil mendesain produk-produknya terbaru supaya menjadi yang lebih unggul dan lain sebagainya. Siapa yang terunggul, dialah yang menang. Dan kita tahu juga ada banyak dari antara kita akan mencari hal-hal yang unggul itu untuk kita masuki atau untuk kita punyai. Anak-anak akan mencari sekolah-sekolah yang unggulan, perguruan-perguruan tinggi yang unggulan juga. Bapak, Ibu, sadar atau tidak sadar, banyak dari antara kita sekarang ini juga dalam hal iman, dalam hal memilih agama pun mencari yang terunggul. Kita tidak mau menyalahkan itu. Memang kita pastinya akan mencari yang mana yang paling unggul. Ketika dunia ini menawarkan ada banyak hal tawaran-tawaran, maka kita memiliki hak untuk memilih mana yang paling unggul. Dalam hal itulah kitab Ibrani ini dituliskan kepada orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi, yaitu orang-orang Kristen yang melaksanakan ibadah di rumah-rumah. Itu orang-orang Kristen yang tidak bebas beribadah, bahkan banyak dari antara mereka yang disiksa. Dalam keadaan seperti itu, banyak dari antara orang-orang Yahudi yang sudah masuk Kristen ini menjadi mundur. Mereka kecewa. Mereka meninggalkan kekristenan. Mereka mengira akan lebih baik jika menjadi Kristen. Namun nyatanya mereka merasa menjadi Kristen hanyalah memperoleh penderitaan. Mereka dibenci banyak orang. Itu memberi kehinaan. Menjadi Kristen itu adalah salib. Sehingga
Mereka berpikir, apa hebatnya menjadi Kristen selain daripada menderita? Lebih baik kita murtad saja. Lebih baik kita kembali ke agama kita yang sebelumnya. Maka surat ini ditulis untuk mempertegas bahwa memilih mengikut Yesus tidaklah sia-sia. Bahwa memilih menjadi Kristen tidaklah sia-sia. Sebab Tuhan Yesus itu jauh lebih unggul dari apapun. Tuhan Yesus itu jauh lebih unggul dari siapapun. Keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus jauh lebih sempurna. Yesuslah juru selamat yang paling unggul. Yesuslah juru selamat yang layak dipercaya, yang layak menjadi pegangan hidup. Dia layak menjadi juru selamat dunia ini. Bapak Ibu, di Indonesia ini kita hidup di tengah-tengah bangsa yang pluralis, bangsa yang majemuk. Mirip dengan Kristen mula-mula, kita bisa saja sering mendapat perlakuan yang tidak adil. Kita mendapatkan perlakuan diskriminasi tentang iman kita, tentang kekristenan kita, dan lain sebagainya. Dan tidak sedikit dari antara orang Kristen yang akhirnya murtad. Kalau saya sebut murtad, itu tidak hanya pergi ke agama lain atau berpindah agama, tapi orang-orang yang terdaftar saja sebagai jemaat Kristen, tapi tidak pernah ikut atau menunjukkan diri sebagai seorang Kristen sejati, itu juga sudah termasuk kategori murtad. Hanya statusnya saja sebagai Kristen, tapi kehidupannya tidak menunjukkan seorang Kristen sejati. Di dalam situasi yang demikian, firman Tuhan hari ini menegaskan tentang Yesus Kristus dan keunggulannya. Paling tidak ada 3 keunggulan Yesus Kristus yang ditunjukkan dalam nats ini. Yang pertama adalah Yesus adalah imam besar. Kalau boleh saya tambah, Yesus adalah imam besar agung. Kita tahu imam itu mengingatkan kita bait suci di perjanjian lama. Imam besar tugasnya mempersembahkan darah korban bakaran untuk menerima pengampunan dosa. Imam biasanya melakukan itu setiap tahun dan berulang setiap tahun. Dan dia menggunakan darah binatang. Sedangkan Yesus sebagai imam besar kita, dia melakukannya hanya sekali untuk selamanya. Dan dengan darahnya sendiri, bukan darah binatang. Hanya sekali semua hutang dosa kita lunas, dibayar lunas, tidak kredit, tidak angsuran, tapi dibayar lunas. Yesus imam besar agung, kata agung itu dalam bahasa Yunani disebut megan. Megan itu ada hubungannya dengan istilah ukuran mega. Kita terbiasa mendengar megabyte. 1 megabyte itu adalah 1 juta byte. Jadi artinya keimaman Yesus itu 1.000.000 kali imam perjanjian lama. Demikianlah keunggulan Tuhan Yesus 1.000.000 kali imam dari imam-imam perjanjian lama. Kalau demikian halnya, jangan ragu lagi, percayalah, bawalah segala dosamu. Hanya Dia yang sanggup menyelesaikannya. Disebutkan 1 kali untuk selamanya, untuk semua orang. Dialah Tuhan Allah kita yang menciptakan kita. Tentu Dia lebih tahu jika kita memiliki sesuatu yang rusak di dalam diri kita ini. Bapak Ibu, di awal abad 20, mobil itu mulai marak dipasarkan di Amerika. Ada satu orang bapak tua, dia mengendarai mobil Ford. Tiba-tiba mobilnya ini rusak di tengah jalan. Tidak bisa jalan. Dia mencari orang, menghubungi bengkel, tidak ada yang tahu untuk memperbaikinya. Hingga ada satu orang laki-laki datang
membantu dia. Hanya melihat dan menyentuh sedikit, mobil itu bisa hidup lagi. Akhirnya si bapak tua itu bertanya, kamu ini siapa? Si laki-laki yang menyentuh mobilnya itu menjawab, saya adalah Henry Ford, pencipta mobil Ford ini. Seorang pencipta memiliki kemampuan untuk memperbaiki ciptaannya yang rusak. Demikian juga Allah kita. Allah memiliki kuasa untuk memperbaiki kita ciptaannya yang rusak karena dosa. Allah memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosamu. Maka datang dan percayalah kepada Tuhan Allah. Karena apa? Karena Dia sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian keunggulan yang kedua kita lihat, Yesus adalah imam yang melintasi semua langit. Dia adalah imam yang datang dari langit. Dia datang dari surga. Disebutkan dalam teks kita, dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Melkisedek ini muncul di Perjanjian Lama dalam kisah Abraham memberikan persepuluhan. Keimaman Melkisedek ini berbeda atau masih berada di atas keimaman Abraham. Sehingga Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Melkisedek ini tidak datang dari keturunan imam yang ditentukan dari Perjanjian Lama, yaitu dari keturunan Lewi. Dia bukan dari suku Lewi, bukan dari keturunan Harun, tapi dia adalah imam yang datang dari atas. Maka Yesus Kristus juga adalah imam yang datangnya dari atas, datang dari langit. Bapak Ibu, bagaikan jembatan, dia bisa kita lalui dengan aman apabila kedua ujungnya sampai ke masing-masing tepi daripada lembah itu. Maka sekarang kita tahu kita boleh sampai kepada hidup yang kekal, ke sorga yang kita rindukan itu, apabila kita memiliki satu jembatan yang ujungnya itu sampai benar-benar ke sorga dan sampai ke bumi. Hanya Yesus yang benar-benar dia ada di bumi ini, sampai ke bumi ini, dan dia itu datang dari langit atau dari sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah ada seorang turis, dia hendak mendaki gunung, maka dia mendekati gunung tersebut. Di bawah gunung tersebut ada banyak guide yang menawarkan diri untuk memandu si turis itu boleh sampai ke puncak gunung. Ada guide yang pertama yang menawarkan diri, "Halo mister, kamu mau mendaki ke atas? Ikuti saja saya. Saya bisa membawamu ke atas puncak gunung ini." Kemudian si guide itu berkata, "Saya sudah menguasai betul peta ini. Saya memang belum pernah sampai ke atas, tapi saya sudah menguasai peta ini dengan baik." Kemudian datang orang kedua, dia juga menawarkan diri. "Ikut saya saja, sir," katanya. "Saya sudah pernah berjalan sampai setengah perjalanan dari gunung ini. Setengah perjalanan berikutnya sudah bisa saya lihat. Saya pasti akan bisa membawa Anda sampai ke puncak dari gunung ini." Kemudian datang orang ketiga. Dia mengatakan, "Kalau Bapak mau, Bapak boleh mengikut saya. Karena rumah saya ada di puncak dari gunung ini." Menurut Bapak Ibu, orang yang manakah yang akan dipilih si turis tersebut? Pastinya dia akan memilih orang yang ketiga. Karena rumahnya di sana. Maka hampir sama dengan itu, Yesus Kristus rumahnya di sana. Rumahnya di sorga.
Dia langsung dari sorga. Oleh karena itu, hanya Dia yang pantas untuk kita jadikan sebagai pemandu kita, supaya kita benar-benar sampai dengan aman di sorga. Itu sebabnya hanya Yesus sendiri yang pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Hanya oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga, ini yang terakhir, keunggulan Yesus dari seluruh imam yang pernah ada di bumi ini adalah Yesus adalah imam yang turut merasakan kelemahan kita. Ada ungkapan yang berkata, a friend in need is a friend indeed. Teman yang hadir saat kesusahan, itulah teman yang sesungguhnya. Manangi sedongan naso manadikon ho ditiki susangulum idodongan nasitong. Teman tertawa banyak, tetapi teman menangis sedikit dan jarang. Yesuslah kawan yang sejati, yang turut merasakan segala kelemahan kita. Jika kita merasa lemah, kita berdosa, kita merasa tidak sanggup lagi, ingatlah kita punya teman yang dapat merasakan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 7 disebutkan dalam Ibrani 5 tadi demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Yesus di Taman Getsemani pernah merasa lemah. Dia menangis darah, keringat darah. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia tahu kelemahan kita karena Dia sudah pernah merasakannya. Maka hanya Yesuslah kawan yang sejati. Kidung Jemaat 453 berkata, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu. Naikkan doa padanya. Di ayat 3 disebutkan, adakah hatimu sarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita. Naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang. Yesus kawan yang baka. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Dia adalah kawan sejati kita. Kalau demikian, mengingat 3 keunggulan Yesus itu, jangan pernah lagi ragu memilih Yesus sebagai Tuhanmu. Dialah pokok keselamatanmu, karena Dia adalah imam besar agung. Dia adalah imam yang melintasi semua langit yang datang dari sorga. Ia adalah imam yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Menguatkan kami ketika kami sudah memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Jauhkan kami dari keraguan-raguan. Jikalau kami harus masih menderita, mengalami kesusahan di dalam dunia ini, jangan biarkan kami meninggalkan iman kepercayaan kami hanya kepadamu. Karena kami tahu Engkau adalah pokok keselamatan kami. Engkau adalah imam besar agung. Engkau adalah imam yang datangnya dari sorga. Engkau adalah imam yang turut mampu merasakan kelemahan-kelemahan kami. Maka Tuhan, kuatkanlah kami untuk semakin dewasa, percaya hanya kepadamu saja. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya melalui nama anak-Mu,
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.